Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dalam perenungan ini supaya kami juga boleh sungguh-sungguh menghidupi firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini 1 Juli 2022 dengan tema Hidup dalam Kekudusan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ketika saya menonton salah satu channel kesaksian, ada seseorang yang mengatakan mengenai masa lalunya. Dia menceritakan bagaimana kehidupan masa lalunya, dan ia berkata seperti ini. Menerapkan hidup kudus susah banget buat saya. Dia merasa bahwa sangat sulit untuk menerapkan hidup yang kudus. Oleh karena tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Ia berkata, ketika ia hidup kudus, ia justru dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia tidak memiliki rekan, karena dianggap bahwa dia itu hidup sok suci. Dia tidak mau mengikuti tren zaman now. Dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap orang itu adalah sebuah perbuatan yang aneh dan kuno. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan cemar demi diterima oleh suatu komunitas. Bukankah hal ini sungguh miris ketika kita mendengarnya? Saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah saudara sudah berhasil untuk menerapkan hidup kudus? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Ketika kita sedang berada di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam kehidupan keseharian kita, atau bahkan ketika kita berada di tempat yang asing, apakah kita berhasil menjauhi kecemaran? Firman Tuhan hari ini menginginkan setiap kita, saya dan saudara, untuk melakukan apa yang kudus. Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk memuliakan Dia di dalam setiap tindakan kita. Allah menginginkan kita untuk hidup di dalam kekudusan, baik itu melalui pikiran kita, baik itu melalui setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, perkataan kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Namun, manusia yang sudah jatuh dalam dosa memang memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa dan melakukan apa yang cemar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus dapat dilakukan apabila kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perbuatan cemar tentu akan mendukakan hati Tuhan dan perbuatan itu akan merugikan diri kita sendiri. Allah mau supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Baik dalam hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Mungkin bagi sebagian orang, hidup kudus dinilai sebagai perilaku yang kuno. Seperti kesaksian yang tadi, tidak selaras dengan perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Hidup kudus bukan berarti tidak boleh melakukan apapun sesuai perkembangan zaman. Hati-hati saudara, terkadang kita punya mindset seperti itu. Tetapi hidup kudus lebih ke arah kita pandai untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Mari saudara, kita terus berjuang untuk hidup kudus. Tidak terus-terusan berkompromi dengan dosa yang begitu menghambat kita untuk kita dapat bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan.
Ya Tuhan, apabila di dalam diri kami masih suka berbuat cemar, kami tidak mempraktekkan hidup kudus, ampuni kami ya Tuhan. Tapi mulai hari ini kami belajar, kami mau untuk hidup kudus, karena itulah yang Engkau inginkan ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.